lagi dengan saya Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor Universitas Pelita Harapan. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan chapter 28 yaitu yang berjudul Expenditure Multiplier, pengganda pengeluaran. Ada baiknya pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah bagaimanakah perencanaan pengeluaran ditentukan ketika tingkat harga itu tidak berubah. Selanjutnya adalah bagaimanakah real GDP ditentukan ketika tingkat harga masih tetap. Berikutnya adalah angka pengganda atau multiplier pengeluaran. Yang terakhir adalah hubungan antara agregat expenditure dengan agregat demand. Nah, kita akan melihat expenditure plans atau perencanaan pengeluaran. Di dalam komponen agregat expenditure itu adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Ada dua komponen yang dipengaruhi oleh real GDP, yaitu konsumsi dan impor. Selanjutnya kita akan melihat antara konsumsi dan saving dalam perencanaan. Pengeluaran konsumsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan oleh pendapatan disposable. Nah, pendapatan disposable adalah pendapatan agregat atau real GDP, di mana Y dikurangi dengan pajak atau pendapatan dikurangi pajak. Oleh karena itu kita bisa menurunkan fungsi aljabarnya, yaitu YD sama dengan Y minus T. Kemudian dengan demikian kita bisa menurunkan fungsi konsumsinya. Pendapatan disposable itu sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Selanjutnya kita juga bisa menurunkan fungsi saving. Kita bisa menurunkan fungsi saving dan fungsi konsumsi sebagai berikut. Di dalam bagian ini, di bagian atas itu adalah fungsi konsumsi, kemudian bagian datar adalah disposable income. Nah, di sini ada garis 45 derajat yang menyatakan bahwa besaran konsumsi, pengeluaran konsumsi sama dengan disposable income. Pada saat garis 45 derajat ini memotong fungsi konsumsi, maka disitulah besarnya konsumsi sama dengan besarnya pendapatan. Dan hal ini pendapatan disposable. Selanjutnya kita bisa menurunkan fungsi saving sebagai berikut. Kita bisa membuat suatu grafik di bawah ini. Kita lanjutkan. Kita bisa menurunkan namanya marginal propensity to consume dan marginal propensity to save, yaitu keinginan untuk melakukan konsumsi dan keinginan untuk melakukan menabung.
rumus daripada marginal propensity to consume adalah delta C per delta YD. Tadi kita sudah menunjukkan dengan grafik seperti ini, di mana delta C per delta YD bisa kita cari. Selanjutnya kita bisa mencari MPS, marginal propensity to save, dan grafiknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya marginal propensity to consume, keinginan untuk melakukan konsumsi, ditambah dengan marginal propensity to save, keinginan untuk menabung, itu pasti sama dengan 1. Di sini konsumsi sebagai suatu fungsi dari real GDP, dengan asumsi bahwa harga itu tidak berubah atau tetap. Kemudian fungsi import. Fungsi import itu kita bisa turunkan secara aljabar, yaitu pecahan daripada peningkatan di dalam real GDP, pengeluaran real GDP atas barang-barang impor. Kemudian kita bisa menurunkan fungsi konsumsi sebagai berikut. Keseimbangannya kita temukan di sini, yaitu perpotongan antara garis 45 derajat dengan fungsi pengeluaran agregat expenditure. Selanjutnya kita bisa menurunkan fungsi investasi sebagai berikut. Ya. Nah, di sini berapa besar perubahan di dalam inventory yang tak direncanakan, bisa positif, bisa negatif. Kita bisa mengkonversikan ke dalam suatu keseimbangan, jadi seperti ini. Nah, misalnya perekonomian pada saat ini adalah pada posisi B, maka dengan demikian ada gap antara garis 45 derajat dengan pengeluaran agregat sebesar berapa, yaitu sebesar garis merah ini, ya, penunjuk merah ini, di mana pengeluaran yang direncanakan melebihi dari real GDP. Nah, di grafik bagian bawah ini kita lihat bahwa ada penurunan dari inventories yang tak direncanakan. Kita lanjutkan dari keseimbangan di atas, kita bisa membuat dua grafik ini. Ya. Kita lanjutkan, masih dalam posisi tingkat harga diasumsikan tidak berubah. Ya. Pada saat tingkat harga tidak berubah, kalau misalnya perekonomian berada pada daerah F misalnya, maka dengan demikian ada investasi yang tidak direncanakan itu meningkat, ya. Kemudian real GDP itu lebih besar daripada pengeluaran yang direncanakan. Kita juga bisa menggambarkan bagaimanakah multiplier itu bekerja. Nah, kita bisa melihat dengan di mana multiplier itu bekerja. Katakanlah ada peningkatan investasi, maka dengan demikian
ada peningkatan pengeluaran agregat dari AE0 ke dia shift ke atas atau ke kiri atas menjadi AE1. Dengan demikian, dengan adanya peningkatan investasi, keseimbangannya akan berpindah dari B ke D aksen, di mana agregat expenditure mula-mula sebesar 16 menjadi 18, kemudian real GDP dari 16 menjadi 18. Nah, kita bisa melihat bagaimanakah angka multiplier diperoleh, yaitu angka multiplier sama dengan 1 dibagi 1 minus slope daripada agregat expenditure curve. Dengan demikian sebenarnya angka multiplier itu adalah delta Y per delta A. Kita bisa turunkan selanjutnya slope-nya sebesar berapa dan seterusnya. Nah, berikutnya bagaimanakah import dan income itu bisa mempengaruhi. Nah, kita lihat di dalam bagian ini angka multipliernya adalah sebesar 4. Dengan demikian, misalnya terjadi pergeseran dari agregat expenditure 0 ke agregat expenditure 1. Oleh karena itu, keseimbangan mula-mula di A kemudian menjadi B. Dengan adanya peningkatan daripada pergeseran daripada agregat expenditure 0 ke agregat expenditure 1, maka dengan demikian real GDP meningkat dari 16 ke 18. Jadi 4 kali terjadi peningkatan 4 kali. Nah, misalnya angka multipliernya adalah sebesar 2, maka dengan demikian adanya peningkatan dari agregat expenditure 0 ke agregat expenditure 1, maka keseimbangannya mula-mula di A menjadi B. Agregat expenditure meningkat dari 16 ke 17 dan real GDP juga meningkat dari 16 ke 17. Kita juga bisa menentukan bagaimanakah kurva permintaan agregat itu kita bisa peroleh. Nah, katakanlah keseimbangan itu terjadi di titik A, kemudian ada pengeluaran agregat itu meningkat dari efek dari peningkatan harga, katakanlah gitu. Dengan adanya peningkatan harga, maka keseimbangannya akan berubah dari A ke B. Nah, dalam hal ini posisinya agak terbalik, mestinya posisi awalnya yaitu di B kemudian berubah menjadi A. Maka dengan demikian kita bisa menurunkan ke kurva permintaannya. Nah, kita bisa lihat lagi mula-mula di B, kemudian karena adanya penurunan pengeluaran. Mengapa pengeluaran turun? Karena efek daripada peningkatan tingkat harga. Maka keseimbangannya berubah dari B ke A, kemudian di dalam kita menurunkan kurva permintaan, keseimbangannya mula-mula di B di sini, kemudian
kemudian ada satu titik yang kita temukan yaitu di A. Kita bisa melakukan plotting. Plotting inilah merupakan kurva permintaan agregat atau agregat demand. Kemudian bagaimanakah apabila terjadi sebaliknya? Jadi agregat expenditure dia bisa bergerak ke atas, kiri atas, atau ke kanan bawah. Kalau dia bergerak ke kanan bawah berarti karena ada efek peningkatan harga-harga. Kalau dia bergerak ke kanan ke kiri atas, maka ini adalah efek dari penurunan harga-harga. Dengan demikian kita bisa mengkonversikan ke dalam kurva permintaan agregat, yaitu keseimbangan di A, kemudian B, kemudian di sini kalau kita bikin ke C. Nah, inilah yang terakhir terjadi. Nah, ini terjadi seperti ini, kita bisa memperoleh kurva permintaan agregat. Kita bisa lanjutkan bagaimanakah kurva permintaan agregat dia akan shift ke kiri atau ke kanan. Nah, katakanlah di sini suatu keadaan, misalnya keadaan mula-mula adalah keseimbangan di titik A di sini, kemudian keseimbangan berubah ke titik B. Kenapa dia bisa berubah sedemikian rupa? Karena adanya peningkatan di dalam investasi. Peningkatan di dalam investasi itu akan meningkatkan agregat plan expenditure, pengeluaran agregat yang direncanakan. Oleh karena itu, kurva permintaan akan shift ke kanan dari agregat demand 0 ke agregat demand 1. Keseimbangan di dalam keseimbangan real GDP dan tingkat harga. Nah, kita bisa tentukan, katakanlah perekonomian pada posisi seperti ini, agregat expenditure 0, keseimbangannya seperti ini di titik A, maka dengan demikian apabila kita mengetahui short run agregat supply seperti ini, short run agregat supply memotong agregat demand 0 di sini, maka kita temukan keseimbangan awal. Katakanlah ada peningkatan di dalam investasi, maka keseimbangan dari A ke B. Nah, di sini ada pergeseran agregat demand 0 ke agregat demand 1. Nah, kalau kita konversikan, maka dengan demikian dari A ke B, di sini yang bagian bawah ada kita konversikan, ada pergeseran dari A ke B juga. Kita lanjutkan. Kalau misalnya kemudian pergeseran itu dengan adanya peningkatan investasi, kemudian agregat expenditure itu menurun, katakanlah karena adanya harga itu meningkat, maka dengan demikian kalau harga-harga itu meningkat akan mendorong agregat expenditure bergeser dari agregat expenditure 1 ke agregat expenditure 2. Oleh karena itu, maka dengan demikian yang mestinya keseimbangan terjadi di daerah B sekarang ke keseimbangan di C. Ya. Nah, di B itu
tidak terjadi keseimbangan karena belum ada pertemuan. Oleh karena itu perekonomian dipaksa untuk bergerak dari B ke C. Nah, selanjutnya kita bisa mengilustrasikan dalam dampak jangka panjang itu seperti apa. Nah, kita udah lihat tadi keseimbangan dari A ke B kemudian ke C. Nah, katakanlah perekonomian seperti ini, dari A mesinnya B, kemudian dia bergerak ke C, kemudian karena adanya pergeseran short run agregat supply dari short run agregat supply 0, kemudian dia bergerak menjadi short run agregat supply 1 di sini. Maka dengan demikian adanya peningkatan harga dan upah terus menerus, maka mengakibatkan keseimbangannya bergeser ke dari C ke A aksen dalam jangka panjang. Nah, di titik ini terjadi perpotongan antara long run agregat supply dengan short run agregat supply di titik A aksen ini. Inilah keadaan di masa yang akan datang. Demikian pertemuan kita pada perkuliahan agregat supply dan agregat demand, dia berinteraksi. Sampai ketemu pada kesempatan perkuliahan berikutnya. Terima kasih.